Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer dalam Microsoft Excel serba-serbi yang ke-12 kali ini. Saya akan mengupas Excel CLCP SS001A bagian kedua yang seperti apa kita ikuti tayangan yang berikut ini. Nah, ini adalah kupasan dari Excel CLCP SS001A bagian kedua, terutama kemarin pada bagian ke-11 itu membahas tentang jenis kamar. Maka kali ini kita akan mengupas tentang tarif kamar per malam. Nah, seperti apa kita ikuti secara pelan-pelan seperti berikut. Ya, jadi pada serba-serbi Excel yang 11 kita telah membuktikan bahwa telah mengupas bagaimana cara membuat rumus di jenis kamar secara manual, dan hasilnya sudah kita buktikan seperti yang dijelaskan di kolom E dan kolom F. Namun untuk lebih lanjut kita akan mengupas tarif kamar per malam yang ditulis secara manual rumusnya maupun dengan distribution. Yang distribution memang sudah tuntas pada waktu Excel CLCP SS001A bagian 2. Nah, oleh karena itu ini karena menjelaskan yang serba-serbi yang 11 kolom E dan F sudah nggak terpakai, kita hapus saja. Nah, kemudian tarif kamar per malam pada waktu di Excel CLCP SS001A itu sudah kita buktikan dengan menggunakan distribution. Hasilnya seperti apa? Ini panjang ya. Namun demikian supaya Anda tidak penasaran, ini akan saya kasih tanda petik sebelum tanda sama dengan, ya, tanda petik. Kemudian ini saya copy di sel A15. Inilah sebetulnya rumus yang kalau ditulis secara manual seperti itu. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, tadi sudah saya kopikan di sel A15 secara manualnya, supaya nanti hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Hasil ini akan saya copy paste spesial nantinya, ya. Tapi formatnya dulu. Jadi bisa copy paste spesial. Kalau pada video-video saya sebelumnya ke value-nya, maka kita bisa juga mengcopy formatnya, ya, formatnya saja. Sehingga kalau saya misalnya mengetik angka 10, maka muncul format seperti ini. Jadi ada RP-nya, ya, semacam itu. Nah, sekarang terkait dengan paste spesial, kita boleh mengcopy di sini, copy, kemudian klik di sini. Sekarang kolom F ini kolom bantu sementara, ya. Kemudian kita ambil paste spesial, lalu values. Nah, sehingga hasilnya sama. Secara kasat mata sama. Seperti di dalam serba-serbi sebelumnya, kita mau membandingkan terlebih dahulu boleh, ya. Jadi kalau ditulis secara manual ya sama dengan if kurung buka sel E3 sama dengan F3, maka sama. Jika tidak, maka saya bilang tidak sama. Selesai. Ini kalau secara manual. Namun kita jangan terjebak karena kita kupasan untuk Excel CLCP SS001A bagian 2, terutama fokus ke tarif kamar per malam, maka yang barusan saya lakukan ini lebih ke intermezzo, ya. Walaupun tetap ada manfaatnya bagi kita. Nah, secara iseng kalau kita lihat di sel E3 di sini formula. Sementara yang di sel F3 adalah seolah-olah diketik langsung. Nah, tentang komentar yang ada di kolom G itu misalnya salah satu random aja ya, kita ganti angka berapapun, yang penting bukan 225.000, kita tekan enter maka
di sini muncul kata tidak sama, semacam itu. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau tarif kamar per malam yang ditulis secara 3-step method ini kita hapus, ya, otomatis ini kan jadi 0 ya, otomatis tidak sama semua. Sekarang kita tulis secara manual rumusnya, yaitu perhatikan ya, sama dengan P lookup diketik ya, kurung buka, kurung buka, C3 sebanyak 1, kurung tutup, koma, tarif, kurung buka, if, kurung buka lagi, right, ya. Kalau pada serba-serbi metode yang ke-11 kali ini, saya akan mengupas. Ya, jadi di dalam menuliskan rumus ini harus ekstra konsentrasi. Kalau kita lengah sedikit, misalnya rights itu RIGHT kurang T atau salah satu huruf salah, maka risiko. Demikian juga menulis rumus harusnya C3 ya. Apalagi kalau Anda menggunakan laptop, angka 3 itu kan berdampingan dengan angka 2 atau angka 4. Bisa terjadi C3 itu setelah kita ngetik angka 3 tersentuh angka 4 misalnya, atau angka 2 misalnya. Namun ini juga ada triknya. Kalau memang tidak menghendaki terjadinya seperti itu, kita klik di selnya, namun nanti terjadi penumpukan sel. Nah, ini yang membuat seringkali blunder. Maka biasanya pembuat rumus yang manual itu tidak diklik semacam ini, walaupun muncul ya, tetapi ada risiko salah klik juga. Maka itulah kenapa saya tidak henti-hentinya merekomendasikan membuat rumus itu tidak diketik. Nah, ini sudah muncul C3,1 kurung tutup. Nah, ini juga risiko kalau kurung tutupnya harusnya diketik dan merasa sudah terketik tetapi belum terketik, itu juga akan terjadi error. Nah, saya lanjutkan aja sama dengan U. Ya, saya membacanya maka dia ngambil kolom yang ketiga gitu. Nah, jika tidak, maka ini ada koma if lagi. If kurung buka, right, kurung buka lagi C3, koma C1, kurung tutup, ya, sama dengan S, maka 4, jika tidak maka 5. Nah, di sini kurung tutupnya harus 3, 1, 2, 3. Kenapa? Karena kurung tutup yang pertama kali itu menutup if yang ini, kurung tutup yang kedua menutup if yang ini, kurung tutup yang ketiga menutup VLOOKUP yang di sini. Nah, disinilah jebakan-jebakan kalau kita membuat rumus secara manual. Sekarang kita coba tekan enter. Nah, ternyata hasilnya sama ya. Walaupun ini rumus, ini tadi kan karena hasil copy paste special values, maka seolah-olah diketik. Nah, ini tinggal di drag ya, dan hasilnya sudah sama. Semacam itu. Lalu seperti juga komparasi pada video-video sebelumnya, semua rumus itu di dalam Microsoft Excel kan ada tanda sama dengan. Baik kita tulis secara manual maupun kita tulis secara menggunakan 3-step method. Nah, di sini kita klik saja di sebelum tanda sama dengan, kita beri tanda petik, enter, maka dia dianggap sebagai teks. Risikonya, bukan risiko, akibatnya adalah ini menjadi tidak sama. Karena yang satu teks, yang satu angka, otomatis tidak sama. Itu hal yang nanti komparasi ya. Namun, ini akan kita copy, kita bandingkan dengan rumus yang ditulis secara 3-step method, maka hasilnya sama persis yang ada di sel A15 dan sel A16 itu sama persis. Nah, kalau sudah demikian, sudah terbukti, maka kolom F dan G yang tadi kita pakai sebagai alat untuk membandingkan, ini kita hapus saja. Namun demikian kalau misalnya kita biarkan untuk mengupas untuk rumus-rumus yang sebelah kanannya juga nggak masalah ya, karena yang penting fokus kita kan di tarif kamar per malam. Sehingga ini untuk sementara, karena ini hanya untuk intermezzo,
Walaupun ini juga menjadikan inspirasi bagi Anda untuk mengenal yang disebut P special values maupun tadi saya memperagakan P special format. Nah, di sini sementara saya kasih blok. Ya, nanti akan kita hapus pada waktu membahas lama inap dan seterusnya. Nah, semacam ini, semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan inspirasi dan memotivasi Anda untuk menelaah plus minus. Ya. Sebetulnya bukan plus minus karena lebih banyak plusnya kalau kita menggunakan three-step research. Ya, semacam itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda semakin kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang menjadi pemenang dalam situasi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.